Bupati juga Ketua DPRD, ini adalah satu dari 66 RSUD yang akan dibangun oleh Pak Presiden Prabowo. Jadi seluruh daerah-daerah terpencil beliau minta agar dibangun RSUD. Dan RSUD ini bisa menangani 5 penyakit utama penyebab kematian. Yang nomor 1 paling tinggi itu kematian karena stroke. Nomor 2 jantung, nomor 3 kanker, nomor 4 ginjal, nomor 5 itu ibu dan anak. Dengan adanya rumah sakit ini, kalau ada penyakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, harusnya bisa selesai dirawat di sini. Yang penting ada alatnya dan ada dokternya. Saya cek alatnya nanti akan berdatangan bertahap. Ini nilainya puluhan miliar. Nanti mudah-mudahan akan selesai di bulan Juni atau datang tahun. Yang biasanya alat yang susah itu dokternya. Tapi di sini tadi saya interview tanya-tanya, alhamdulillah dokternya sudah ada semua. Ya. Dan saya cek dokternya asli orang NTB apa enggak? Karena kalau dokternya orang Jawa nanti sebentar dia pulang ke Jawa. Jadi alhamdulillah di sini dokternya saya tanya semuanya putri NTB. Saya tanya ketemunya perempuan semua gitu ya. Putra putri NTB. Walaupun bukan orang NTB, dia sudah terpaksa nyangkut di NTB karena menikah dengan orang NTB. Jadi itu saya senang sekali strateginya itu. Kalau nggak bisa dapat yang asli daerah, cari juga yang ganteng, kawinin aja biar nggak bisa lari dari sini. Nah, saya juga tanya udah PNS apa belum? Alhamdulillah sudah PNS semua. Jadi mesti menurut sama bupati, wali kota, sama gubernurnya. Karena kadang-kadang kalau ke PNS itu, wah ada kesempatan sedikit dipindah ke Bali, dipindah ke mana. Kalau udah PNS kan jadi lebih menurut ke dan bisa tinggal di sini. Jadi saya rasa, saya harapkan nanti kalau bisa sudah datang semua alatnya, kita akan datang lagi dan berharap mudah-mudahan ya Pak Bu, Pak Wali, Pak Bupati, semuanya Pak masyarakat di sini bisa selamat dilayaninya di. Nah, saya berhenti dulu di sini. Mungkin Pak Bupati Wali ada tambahan, kita langsung tanya jawab mereka. Jawabnya saya dari kepada pemerintah pusat, Pak Presiden melalui Pak Menteri, karena salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh kota dan kabupaten juga dan juga untuk 3 penyakit terbesar yang paling banyak dialami itu jantung dan ginjal. Mereka dan tiga-tiganya kebetulan ini penyakit yang paling sensitif. Masalah yang paling sensitif artinya makin cepat ditangani makin baik. Selama ini harus pergi ke Mataram, sehingga ini jadi beban yang sangat berat bagi masyarakat. Karena insya Allah setelah Juni nanti dengan masuknya Mataram ini mereka tidak perlu lagi ke Mataram. Walaupun kami sudah siapkan juga backup di rumah sakit provinsi yang ada di Sumbawa sekitar 5 jam dari sini, tapi tetapnya masih jauh di rumah sakit provinsi. Dengan sekarang Kementerian Kesehatan sudah membantu rumah sakit ini, insya Allah warga tidak perlu lagi masalah, insya Allah semuanya bisa diselesaikan. Jadi masih kecuali kasus-kasus khusus nanti yang jadi kami lihat juga Pak di apa namanya ICU itu beberapa unit itu saya kira sudah layak sekali Pak, terutama yang masuk ICU ini masyarakat kita kadang-kadang harus tinggal bulan-bulan di ICU sampai ada kasus sampai 6 bulan di ICU dengan mereka berada di sini dan demikian. Sekali lagi terima kasih Pak atas nama seluruh masyarakat NTB khususnya di Hima dan Bogor. Terima kasih. Selalu Pak, saya datang ke sini bukan untuk meresmikan, ngecek. Jadi saya beberapa rumah sakit saya datang, saya cek. Sebenarnya karena saya minta dikirimin video setiap minggu untuk lihat progresnya seperti apa. Tapi ada beberapa yang saya khusus mau datang untuk lihat apakah sudah sesuai dengan ekspektasi saya apa enggak. Jadi tadi catatannya udah banyak. Kontraktornya saya nanti itu harus segera lagi. Apakah saya akan itu sebagai Jadi kapan Pak akan beroperasi rumah sakit ini, dan apakah nanti rumah sakit ini jadi rujukan regional di Pulau Sumbawa Pak? Ini kalau saya tanya tadi semua alat akan masuk selesai itu di bulan Juni.
jadi ini anggarannya anggaran tambahan. Jadi ada 20 miliar yang mereka beli alat sama karena cepat tuh dari aku udah beli dulu. Saya tanya mana barangnya kalau nggak ada di sini tempat tidur apa patient monitor katanya udah ditaruh di rumah sakit yang lama. Ini juga mesti dipindahkan nanti di sini. Jadi di bulan Juni. Kalau konsepnya apakah jadi rujukan reguler? Justru saya mau menghindari rujukan. Karena rujukan itu mahal, bikin susah, keluarganya kasihan. Kalau bisa nggak ada rujukan. Semuanya selesai di masing-masing kabupaten kota. Jadi kalau yang sakit di Kota Bima ya di Kota Bima aja selesai. Yang sakit di Kabupaten Bima di Kabupaten Bima aja selesai. Nggak usah dirujuk ke Mataram. Kecuali memang yang benar-benar kompleks pasti ada. Tapi itu kan harusnya di bawah 10%. Sekarang kan mungkin begitu kena stroke, yang lama kan nggak ada CT scan. Kalau nggak ada CT scan, udah pasti itu 90%. Sekarang mungkin yang dirujuk tinggal 5-10% sudah bisa ditangani. Begini, saya kalau ada bupati, wali kota, ada sesuatu bikin rumah sakit tapi yang senang soalnya bikin rumah sakit karena ini kan ada fisiknya, ada bangunannya, ada proyeknya juga. Tapi rumah sakit itu benar-benar yang efisien adalah satu jumlah penduduk dibagi semua. Jadi kalau jumlah penduduk kita 200 itu jumlah bed 200 cukup 200. Dan saya juga ingin sampaikan ke Bapak dulu sama wali kota kalau bisa jangan semuanya RRD. Kalau ada swasta yang mau masuk ya swasta aja semuanya. Jadi beban RRD ini karena masalah begitu banyak itu biaya besar, terutama dokternya juga susah. Jadi kalau saya bilang saya belum tahu di Bima ini ada berapa. Kalau misalnya penduduknya saya nggak tahu berapa, 160.000, ya betulnya 160.000. Ada 7 rumah sakit, kita nggak usah terlalu nambah. Karena kalau nambah juga, biasanya rumah sakit itu dia unik. Jadi semua bupati wali kota itu wali kota ini bayar mahal. Saya bilang bupati wali kota rumah sakit itu adalah usaha yang paling penting asal dikelola dengan baik. Jadi kalau ini punya 100 bed, kalau saya jangan pakai standarnya Kemenkes, pakai standarnya diturunin standarnya Kemenkes. Kalau dia 100 bed, dia harus bisa menghasilkan pendapatan bagi BLU atau model dana 50 miliar. Kalau saya 100 miliar. Kalau Kemenkes itu tidak 100 miliar, harus 100 miliar. Kalau nggak capai nanti dirugikan kalau 2 tahun saya dapat. Karena pasti ada masalah. Dia bagus dengan pasien BPJS saja, kalau dia 100 miliar, dia harusnya 50 miliar. Dan dari 50 miliar ini, dia harus punya untung 10% minimal. Kalau saya ditanya udah 20%, sudah setengahnya. Jadi setiap tahun Pak Bupati, Wali Kota malah bisa dapat 5 miliar tabungan dengan 100 miliar. Jadi 100 miliar, setiap tahun pendapatannya harus 50 miliar dan setiap tahun dia bisa, jangan setor, 5 miliar tabungan. Dan itu dalam 5 tahun dengan 20 miliar dia bisa pakai sebagai alat-alat lain. Apalagi dengan adanya cancer, kemoterapi, hemodialisa, income yang rumah sakit itu akan banyak. Itu yang saya mau share juga di sini.